Puji Tuhan, mari kita buat tanda kemenangan daripada Yesus Kristus, di mana Dia berikan kepada kita. Dia menang di atas kayu salib untuk kita sekalian. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semua bunga ikut bernyanyi, gembira hatiku. Segala rumput pun riang-riang, Tuhan sumber gembiraku. Saat ini sama-sama kita mau lihat bagaimana Daud yang adalah biji mata Tuhan, yang hatinya melekat kepada Tuhan, bagaimana dia bereaksi ketika dia diperlakukan tidak adil. Kita lihat Samuel bertanya kepada Isai, "Inikah anakmu semuanya?" Jawabnya, "Masih tinggal yang bungsu tetapi sedang menggembalakan kambing domba." Kata Samuel kepada Isai, "Suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan makan sebelum ia datang kemari." Luar biasa Tuhan. Samuel berkata, kita tidak akan makan sebelum ia datang kemari. Samuel yang adalah nabi, dia itu menghormati Daud yang adalah pilihan Tuhan. Berapa banyak daripada kita yang kadangkala tidak hormati hamba Tuhan, tidak menghormati para imam, tidak menghormati pewarta Injil. Tetapi kita belajar dari Daud. Daud itu diperlakukan sungguh tidak adil. Kakak-kakaknya semua dipanggil untuk dipilih menjadi raja. Tetapi tidak ada satu daripada mereka yang dipilih oleh Samuel. Sehingga Samuel bertanya, "Semuakah ini?" Tapi Isai berkata, "Aku masih punya anak satu, tapi dia sedang menggembalakan kambing domba di padang." Luar biasa. Tuhan itu sekalipun manusia tidak hargai, tidak indahkan, tapi Tuhan cari orang yang Dia pilih. Firman Tuhan berkata, kemudian disuruhnya menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah, dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, "Bangkitlah, urapi dia, sebab inilah dia." Ketika dia tidak dianggap oleh ayahnya, ketika dia diperlakukan tidak adil, kemudian dia pergi ke padang gurun itu untuk menggembalakan domba dan kambing daripada ayahnya. Dia tidak marah, dia tidak kecewa, dia tidak merasa kenapa saya diperlakukan seperti anak tiri, kenapa kakak-kakak saya dihargai, kenapa saya tidak dihargai. Seringkali orang suka tersinggung, tetapi kita belajar dari Daud. Ketika dia tidak diperhatikan, dia tidak tersinggung. Ketika dia tidak diperhatikan, dia tetap melakukan pekerjaan. Ada orang tersinggung, tiba-tiba dia tidak mau lakukan pekerjaan. Karena sesungguhnya dia tidak bekerja untuk Tuhan, tapi dia bekerja untuk diri sendiri dan untuk manusia. Sehingga cepat sekali tersinggung. Tapi Daud, ketika dia diperlakukan tidak adil, dia tetap melakukan pekerjaannya. Dia pergi untuk mengembalakan kambing dan domba. Dia tidak bersungut-sungut, dia tidak marah-marah, dia tidak bela diri, dia pergi menggembalakan. Dan kitab suci berkata, ketika disuruhnya menjemput dia, terbukti dia bekerja karena ia kemerah-merahan. Berarti dia bekerja, tetap bekerja di bawah terik matahari. Sehingga kitab suci berkata, ia kemerah-merahan.
matanya indah dan parasnya elok. Orang kalau tersinggung nampak dari wajahnya. Orang kalau marah dan tersinggung nampak daripada matanya. Bahkan mulutnya mengeluarkan kata-kata yang tidak indah. Mulutnya mengeluarkan kata-kata yang merendahkan orang yang menurut dia menyinggung dia. Tapi Alkitab berkata di sini, Daud, reaksi daripada Daud ketika dia tidak diperhatikan, ketika dia tidak masuk nominasi untuk dipilih menjadi raja, menurut pendapat ayahnya, dia bukan orangnya. Dia tetap bekerja. Dia bekerja sekuat-kuatnya karena kitab suci berkata, wajahnya kemerah-merahan, matanya indah. Orang kalau tersinggung nampak dari matanya, langsung jadi redup. Ada benci, ada marah, ada dendam, nampak dari matanya. Tapi matanya indah. Berarti hatinya oke. Dia tidak masukkan tersinggung itu di dalam hatinya. Tapi dia jaga hatinya. Yang harus jaga hati kita bukan Tuhan, tetapi saudara dan saya. Kita harus jaga hati kita. Keluar masuknya, in and out, yang akan masuk dalam hidup kita. Kita yang harus jaga, bukan Tuhan yang jaga. Dan kitab suci berkata, parasnya elok. Jadi enak dilihat. Coba lihat kalau orang tersinggung. Dia tidak terima kalau ditegur, langsung parasnya tidak jadi elok. Jadi panjang, mukanya marah, cemetut, cemberut, belum lagi dari mulut keluar kata-kata yang sungguh tidak memuliakan Tuhan karena dia bela diri. Firman Tuhan berkata, bangkitlah, urapi dia, sebab inilah dia. Orang pilihan Tuhan menguasai dirinya luar biasa. Dan Samuel berkata, bangkitlah, urapi dia. Biarlah kita sekalian menjadi hamba-hamba Tuhan yang diurapi. Tidak cepat tersinggung, tidak cepat membela diri, tidak cepat marah-marah. Kemudian kitab suci berkata, Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Ramah. Sekarang kita periksa, adakah roh Tuhan berkuasa pada diri kita? Pada saat kita dikecewakan, pada saat kita diberi nasihat, pada saat kita diberi advis, pada saat kita ditegur, adakah roh Tuhan menguasai hati kita? Maka kita jadi seperti Daud. Tuhan sangat berkenan kepada orang yang pada saat ditegur, dia dengar. Karena orang yang tidak mau ditegur, itu kitab Amsal berkata itu dungu, bodoh. Selanjutnya berkata begini. Yang kedua kita belajar. Jadi ketika pertama dia tidak dihargai oleh orang tuanya dan disuruh kerja, padahal kakak-kakaknya dipilih, dia tetap bereaksi baik. Dia jaga hatinya sehingga roh Tuhan menguasai hati daripada Daud. Karena dia beri hatinya dikuasai oleh roh Tuhan. Yang kedua kita belajar yang terambil dari 2 Samuel 12 ayat 13. Ketika Daud berzina, dia ambil Batsheba yang adalah istri orang lain. Dia ambil, kemudian dia berzina dengan Batsheba. Ketika ditegur oleh Nathan, kembali dia tidak bela diri.
Dia berkata, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Bagaimana kalau kita ditegur? Bagaimana kalau kita diberi nasihat? Apa kita sama seperti Daud yang berkata, aku sudah berdosa kepada Tuhan? Atau kita berkata, kita ini orang benar, kita ini tidak berdusta, kita ini tidak berbohong, kita mengatakan yang benar. Mari kita jadi seperti Daud. Dia berkata, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Bukankah kita semua pernah buat salah? Bukankah kita semua pernah berdosa? Bukankah kita semua pernah memberontak? Biarlah ini yang keluar dari mulut kita. Aku telah berdosa kepada Tuhan. Pada ayat 7 daripada 2 Samuel 12, kemudian berkatalah Natan kepada Daud, engkaulah orang itu. Aduh, ketika dia tegur dan dia tembak langsung, dia berkata, engkaulah orang itu. Dia langsung. Kadangkala kalau kita tegur orang, kita tegur dengan halus-halus, dengan sopan-sopan, tetap masih tersinggung. Bukan orang lain, tapi kita masing-masing. Adakah aku tersinggung kalau aku ditegur oleh orang? Adakah aku marah kalau aku ditegur oleh orang? Adakah aku geram kalau aku ditegur oleh orang? Saya mau belajar dari firman Tuhan. Saya mau belajar dari Daud. Saya mau belajar apa yang Tuhan katakan. Kalau kita ditegur, kita berkata, aku telah berdosa kepada Tuhan. Sepanjang hidup kita ini ada saja teguran-teguran. Untuk saya juga demikian. Tetapi saya belajar dari firman Tuhan. Kalau saya ditegur, maka saya berkata, aku telah berdosa. Bayangkan sekian tahun yang lalu, saya dilatih, kami sama-sama pergi ke Cirebon dengan Yusuf Roni, pendeta itu. Kami sama-sama pergi. Kemudian dia marah karena ada sesuatu yang terjadi, sekalipun saya tidak salah dan Ibu Non Kawilarang tidak salah, tapi dia marah. Kemudian Ibu Non Kawilarang kan pada waktu itu sudah 60 tahun. Saya masih jauh lebih muda. Kemudian Yusuf Roni berkata, turunkan mereka berdua saat ini juga dari mobil, biar mereka jalan. Saudara-saudara, itu kan kasar sekali. Turunkan orang tua di jalan. Tapi ajaib Tuhan, kami tidak tersinggung, kami tidak marah, kami berkata kepada dia, jikalau ada kesalahan pada kami, maafkan kami. Jikalau engkau dapati kesalahan pada kami, ampuni kami. Dan akhirnya dia berubah. Karena tadinya dia mau tegur, kasih turun kita malam-malam di pinggir jalan. Jadi kita harus jalan pulang. Tapi ketika kami berkata, ampuni kami kalau kami bersalah. Dan dia berubah. Jadi saya pernah ditegur malam-malam di tengah jalan. Sesuatu yang tidak kami buat, tapi dikatakan kepada kami, kami buat. Jadi dia mau turunkan kami di pinggir jalan. Tapi ajaib Tuhan. Karena roh Allah menguasai hati kami. Karena roh Allah menguasai pikiran kami. Kami tidak izinkan iblis and the cause dalam pikiran kami. Sehingga kami bisa berkata, ampuni kami. Maafkan kami kalau kami bersalah. Dan akhirnya dia berubah. Dan kami di satu mobil. Dan heran, kami gak marah sama dia. Kami gak tersinggung. Kami
Tidak berkata, ini orang anak muda kok berani-berani tegur sama orang tua. Tidak. Tapi kami pulang dengan hati bersyukur, dengan hati berterima kasih. Di dalam hidup ini ada didikan Tuhan. Di dalam hidup ini di mana Tuhan ajar kami untuk merendahkan hati kami, di mana Tuhan ajar kami untuk disiplin, dan pada saat itu masuk kami terima. Terima kasih Tuhan, Engkau latih kami untuk menjadi murid-Mu. Ketika Nathan berkata, engkaulah orang itu kan tajam sekali. Engkaulah orang itu. Maka Daud berkata, ampuni saya. Reaksi daripada Daud tidak bela diri, tidak mengeluarkan kata-kata yang menuduh, tapi Daud berkata, akulah yang bersalah. Yang ketiga kita belajar dari Daud, dia berada di padang gurun, dikejar-kejar terus oleh Saul, raja pada saat itu. Karena Saul itu iri kepada Daud. Kemudian akhirnya Daud menemukan Saul di dalam satu gua. Jadi ada kesempatan untuk membalas dendam. Di dalam 1 Samuel 26 ayat 8 berkata demikian. Lalu berkatalah Abisai kepada Daud, pada hari ini Allah telah menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Oleh sebab itu, izinkanlah kiranya aku menancapkan dia ke tanah dengan tombak ini. Dengan satu tikaman saja, tidak usah dia aku tancapkan 2 kali. Jadi pahlawan daripada Daud ini juga marah terhadap Saul. Karena Saul berlaku tidak adil. Saul kejar-kejar terus mau membunuh. Tetapi ketika Abisai berkata, izinkan saya tikam dia dengan satu tikaman saja. Tidak usah 2 kali, 1 tikaman, mati Saul. Tetapi mari kita lihat, ketika dia bisa balas dendam, ketika Daud bisa balas dendam, ketika ada kesempatan untuk mencurahkan kebenciannya, kemarahannya, tapi karena dia jaga hatinya, di hatinya tidak ada benci, di hatinya tidak ada marah, di hatinya tidak ada geram, di hatinya tidak ada dendam. Dia berkata, Daud berkata kepada Abisai pada ayat 9 dari 1 Samuel 26. Jangan musnahkan dia. Sebab siapakah dapat menjamah orang yang diurapi Tuhan dan bebas dari hukuman. Kita harus tahu bahwa orang yang diurapi Tuhan, kita tidak boleh jamah mereka. Para imam mungkin mereka kasar, mungkin mereka memperlakukan tidak adil, tetapi saudara dan saya tidak punya hak, kata firman Tuhan, untuk menjamah orang yang diurapi Tuhan dan bebas dari hukuman. Kalau kita tidak cocok dengan hamba Tuhan, dengan pewarta Injil yang diurapi oleh Tuhan, firman Tuhan, belajar dari Daud di mana dia berkata, jangan musnahkan dia. Sebab siapakah yang dapat menjamah orang yang diurapi Tuhan dan bebas dari hukuman. Kalau kita berani-berani menjamah, ada hukuman yang berlaku bagi kita. Saya belajar di dalam pelayanan. Ada masa-masa di mana kita ditekan. Ada masa-masa di mana diperlakukan tidak adil.
tapi saya belajar dan belajar. Karena baca firman Tuhan, saya belajar. Peliharalah hatimu, jagalah hatimu, supaya apa yang masuk dalam hati kita memberkati kita. Pada ayat 10, Daud berkata demikian, demi Tuhan yang hidup, niscaya Tuhan akan membunuh dia, entah karena sampai ajalnya dan ia mati, entah karena dia pergi berperang dan hilang lenyap di sana. Pembalasan bukan hak kita. Pembalasan itu adalah hak Tuhan. Bagian saudara dan saya. Dan sampai hari ini saya belajar. Saya latih diri untuk menjaga hati. Tidak ada geram, tidak ada benci, tidak ada dendam, tidak merasa diperlakukan tidak adil. Tetapi kita harus jaga hati kita. Ayat 11 berkata demikian, kiranya Tuhan menjauhkan daripadaku untuk menjamah orang yang diurapi Tuhan. Ambillah sekarang tombak yang ada di sebelah kepalanya dan kendi itu, dan marilah kita pergi. 2 kali dia berkata, aku tidak akan menjamah orang yang diurapi Tuhan. Karena kalau kita belajar, kalau kita berani menjamah orang yang diurapi Tuhan, firman Tuhan berkata, tidak akan bebas dari hukuman. Kita menghormati para imam kita menghormati suster-suster, kita menghormati mereka yang bekerja di ladang Tuhan, kita menghormati sesama teman, sahabat kita, hamba Tuhan. Kita belajar menghargai dan menghormati. Pada saat kita sakit hati, pada saat kita kecewa, perhatikan apa yang keluar dari mulutmu. Adakah yang keluar dari mulutmu pembelaan, kemudian tidak memuliakan Tuhan, atau dari mulut kita keluar berkat, rahmat, syukur, dan terima kasih. Mari kita belajar dari Daud. Pertama, ketika dia tidak diperlakukan tidak adil dari ayahnya, dia tetap bereaksi positif. Ketika dia dipersalahkan oleh Nathan, dan memang dia bersalah, dia berkata, aku telah berdosa kepada Tuhan. Dan yang ketiga, ketika dia mendapat kesempatan untuk balas dendam, untuk membunuh Saul, dia tidak lakukan. Karena dia berkata, siapakah yang dapat menjamah orang yang diurapi Tuhan dan bebas dari hukuman? Mari kita belajar dari Daud, dari hari ke hari, supaya kita menjadi sempurna. Karena dalam hidup ini banyak-banyak ujian masuk. Kita diuji dalam pikiran kita, dalam perbuatan kita, dalam perkataan kita, dalam tindakan kita, kita diuji. Dan biarlah kita lulus. Karena Tuhan, Bapa di surga, memberikan Roh Kudus. Yesus Kristus menguatkan kita, supaya dari hari ke hari kita belajar. Contoh teladan adalah Yesus. Contoh teladan adalah Bunda Maria, yang tidak tersinggung, yang tidak marah, dan tidak dendam. Biarlah kita menjadi orang-orang yang diurapi Tuhan, dipilih oleh Tuhan, dan Tuhan bangga terhadap saudara dan saya. Selamat menjadi saksi yang hidup bagi Allah yang hidup. Tuhan memberkati. Semua